Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Susanti, NIM saya 2119184. Kami berasal dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan judul makalah kami yaitu kesetaraan gender. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi gender terlebih dahulu. Kata gender yaitu secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti yaitu jenis kelamin. Gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam suatu masyarakat. Kata gender secara persis tidak dapat di dalam Al-Quran, namun kata yang dipandang dekat dengan kata gender yaitu Ar-Rijal dan An-Nisa. Kata Ar-Rijal yaitu memiliki arti sebagai laki-laki, sedangkan An-Nisa yaitu perempuan. Artinya, setiap masyarakat pada waktu tertentu memiliki sistem kebudayaan atau yang disebut dengan kultur sistem tertentu yang berbeda dengan masyarakat lain dan waktu yang lain. Sistem kebudayaan ini mencakup elemen deskriptif dan preskriptif. Pada umumnya, label maskulin dilekatkan pada laki-laki yang dipandang sebagai lebih kuat, lebih aktif, dan ditandai oleh kebutuhan yang besar akan pencapaian dominasi, otonomi, agresi. Kemudian sebaliknya, label feminim dilekatkan pada perempuan yang dipandang sebagai lebih lemah, kurang aktif, dan lebih menaruh perhatian kepada keinginan untuk mengasuh dan mengalah. Kemudian menurut pendapat Mansur Faqih, gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional, dan sebagainya. Sementara laki-laki dianggap lebih kuat, rasional, jantan, perkasa, dan tidak boleh menangis. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipetukarkan. Perubahan ciri dan sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Juga perubahan tersebut bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Semua hal yang didapat dipetukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah-ubah, baik itu waktu maupun kelas. Pengertian gender yang lebih konkret dan lebih operasional dikemukakan oleh Nasaruddin Umar bahwa gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku, dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatu Fadilah, NIM 2119197. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesetaraan gender di Indonesia. Indonesia telah melaksanakan berbagai konvensi PBB dalam berbagai kebijakan publik yang berisikan perjuangan kesetaraan gender. Kebijakan publik berupa undang-undang dan peraturan sebagai berikut. A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Yang B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam pasal 48, undang-undang dikatakan wanita berhak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Pasal 60 ayat 1 menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Melihat kedudukan dan peranan strategis dari seseorang ibu dalam proses pendidikan, sudah sewajarnya lah apabila peranan perempuan dalam proses pendidikan dalam hidup bermasyarakat mendapatkan tempat sewajarnya untuk dapat melindungi hak asasi manusianya. Hal ini dapat dilihat dari perempuan dalam kesempatan pengembangan atas kemerdekaan dirinya. Pendidikan bagi kaum perempuan sebagai barang luks, sehingga mendapatkan pendidikan yang baik dan bermutu bukan merupakan kebutuhan hakiki dari kaum perempuan. Perubahan mindset dalam masyarakat mengenai kedudukan perempuan yang setara merupakan inti dari gerakan feminisme sedunia. Selanjutnya, kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat hingga dewasa ini. Perempuan di bawah kekuasaan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat mensubordinasikan perempuan di bawah kekuasaannya. Tentunya hal ini bertentangan dengan hakikat manusia yang dilahirkan sama. Oleh sebab itu, kekuasaan laki-laki terhadap perempuan bertentangan dengan hakikat manusia. Tidak mengherankan apabila berbagai jenis produk kekuasaan telah didirikan dari tangan kaum laki-laki. Kekuasaan yang dipegang oleh kaum laki-laki berarti membatasi kemerdekaan si perempuan.
Ketika mendengar kesetaraan gender, mungkin di benak kita ada yang berpikir ke arah emansipasi kaum perempuan. Artinya, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Tak perlu berpikir manakah yang benar mengenai gambaran kesetaraan gender itu sendiri. Selanjutnya, emansipasi atas kaum perempuan dapat dikatakan mulai lahir ketika muncul kontroversi yang menyangkut sikap atau perilaku atau pandangan seseorang dalam hal mengenai menghargai perempuan. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau bahwa perempuan kurang dihargai, bahkan ada yang beranggapan bahwa perempuan belum memiliki kesempatan untuk berperan sentral di berbagai bidang seperti sekarang ini. Hingga ada orang tua menyekolahkan anak laki-laki setinggi-tingginya, sedangkan pemikiran orang tua terkotakkan bahwa perempuan dalam kehidupan tidak lain adalah seorang ibu rumah tangga yang tak perlu disekolahkan tinggi-tinggi. Namun saat ini merasa bahwa kesetaraan gender ini sudah diterapkan dalam pemerintah negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah menerapkan program pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia yang dapat dilihat sampai saat ini bahwa telah banyak generasi penerus bangsa yang merupakan calon pembangunan negara ini mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Terlepas dari permasalahan pendidikan yang ada, namun dapat diakui bahwa pandangan orang tua masa lalu yang tidak menyekolahkan anak perempuannya kini telah berubah. Terlihat bahwa pada saat sekarang kaum perempuan banyak bersekolah hingga jenjang yang lebih tinggi. Selain hak untuk mendapatkan pendidikan di negara Indonesia, sebenarnya telah menerapkan kesetaraan gender dalam tatanan organisasi dari mulai organisasi yang kecil hingga organisasi yang besar. Buktinya bahwa perempuan sekarang ini memiliki peranan yang sama dalam hal ini, menduduki jabatan tertentu dalam suatu institusi, antara lain mulai dari tingkat yang paling jabatan tertinggi, Presiden Republik Indonesia pernah diduduki oleh seorang perempuan yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Dari tingkat yang paling bawah, pimpinan di kecamatan pernah diduduki oleh seorang perempuan, bahkan sampai pada tingkat desa dan lurah itu pernah dipimpin juga oleh seorang perempuan. TAP MPR nomor 6 tahun 1999 tentang GBHM mengamatkan tentang kedudukan dan peranan perempuan sebagai berikut. 1. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupannya berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang dipimpin oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Yang kedua, meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta historis perjuangan kaum perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat. TAP MPR nomor 6 tahun 1999 tersebut mendukung untuk meningkatkan peran dan kedudukan perempuan. Perlu dikembangkan kebijakan nasional yang diemban oleh suatu lembaga yang mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta mampu meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan. Berdasarkan TAP MPR nomor 6 tahun 1999 menegaskan bahwa gender merupakan konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Sedangkan kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam hal menikmati hasil pembangunan. Itulah yang bisa saya jelaskan tentang kesetaraan gender di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afnistiana, NIM 2119159. Saya akan menjelaskan mengenai kesetaraan gender di Indonesia. Jadi di Indonesia itu sendiri telah dilaksanakan berbagai konvensi PBB yang menghasilkan dua hal. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 mengenai penghapusan segala macam bentuk diskriminasi terhadap kaum wanita. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 1994 yang berisi mengenai adanya pemerataan pendidikan kepada kaum wanita.
dari beberapa bentuk peraturan undang-undang itu sendiri, hal itu dilaksanakan karena pernah ada suatu peristiwa yang melatar belakangi adanya pembentukan itu, yang dimana peristiwa itu mengenai adanya diskriminasi terhadap kaum wanita. Lalu, namun sekarang pemerintah Indonesia itu sendiri telah menerapkan adanya kesetaraan gender di Indonesia, seperti adanya pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya para pejabat negara Indonesia ini yang berasal dari kaum wanita, contohnya yaitu Megawati Soekarno Putri yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sherly Irma Amalia, NIM 2119178. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 228 dijelaskan bahwa Allah berfirman yang bermaksud, dan istri-istri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajiban yang ditanggung oleh mereka terhadap suaminya dengan cara yang sepatutnya. Dalam pada itu, lelaki atau suami-suami itu mempunyai satu derajat kelebihan atas orang-orang perempuan atau istrinya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Para mufassirun menegaskan bahwa meskipun lelaki diberikan kelebihan satu derajat di atas wanita, namun kaum wanita mempunyai hak sebagaimana mereka memikul kewajiban. Al-Qurtubi mengatakan bahwa istri mempunyai hak untuk dilayani dengan baik dan diperlakukan dengan terhormat oleh suami mereka, sebagaimana mereka diwajibkan untuk menaati suami. Perkataan derajat menurutnya lagi bermaksud kedudukan yang lebih di atas kemampuannya untuk berinfak, membayar diat, harta waris, dan jihad. Dengan kata lain, lelaki diberikan kelebihan memimpin rumah tangga karena tanggung jawab mereka lebih dalam memberi nafkah dan bekerja. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia tidak sama. Masing-masing mereka memiliki kelebihan atas yang lainnya, dan setiap orang perlu diletakkan berdasarkan tingkat masing-masing. Meletakkan setiap orang pada tempatnya yang berbeda itu adalah keadilan, sedangkan tindakan konsep kesetaraan gender yang diutarakan oleh kaum feminis telah mengetepikan hakikat bahwa fitrah laki-laki dan perempuan berbeda. Perbedaan peranan dan tanggung jawab antara dua gender ini oleh kaum feminis telah dianggap sebagai ketidaksamarataan atau inequality, dan ketidaksamarataan dianggap sama dengan ketidakadilan atau injustice. Kesalahan besar kaum feminis adalah menganggap bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh Islam adalah suatu bentuk patriarki, atau hanya apabila sesuatu agama itu memberikan kesamarataan, maka barulah agama itu tidak lagi dianggap mengamalkan patriarki. Disinilah letak keliruan yang besar. Adanya perbedaan tidak bermakna ianya suatu ketidakadilan, karena keadilan tidak boleh disamakan dengan kesamarataan. Justru penyamarataan sesuatu yang berbeda adalah suatu ketidakadilan. Wujudnya perbedaan peranan antara laki-laki dan perempuan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai penindasan. Justru itu sesuai dengan paham keadilan, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lanjut, perbedaan peranan dan fungsi antara lelaki dan perempuan perlu dilihat sebagai sesuatu yang positif. Justru dengan adanya perbedaan, maka suami dan istri dapat bekerja sama, boleh saling melengkapi dan hidup bersama. Mereka hanya perlu kedewasaan dan kebijaksanaan dalam menangani perbedaan.
Sebaliknya, jika keduanya memiliki sifat dan keupayaan yang sama, maka kerjasama tidak akan memberi apa-apa nilai tambahan. Tiada daya tarik antara satu sama lain, dan tidak ada berlaku saling melengkapi. Tiada kekurangan yang boleh dipenuhi oleh pasangannya, dan tiada keperluan untuk mereka hidup bersama. Meskipun terdapat berbagai untuk feminisme, namun pada hakikatnya wacana feminisme baik di barat maupun di dunia Islam adalah bertolak belakang dengan agama. Bahkan ada yang anti agama ataupun sekurang-kurangnya berusaha agar untuk menafsirkan semula agama agar bersesuaian dengan ideologi feminisme. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.